Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So I will continue Mangala Sutta. Actually, I have already talked about Mangala Sutta in other places. Now it's a continuation. Ya, jadi hari ini Sayadaw akan memberikan Dhamma Talk tentang Manggala Sutta ya. Jadi kata Sayadaw, sebenarnya Sayadaw sudah pernah memberikan Dhamma Talk tentang Manggala Sutta ini di lain tempat, tapi mungkin ini akan penjelasan tentang kelanjutannya. So you can also learn Mangala Sutta in daily chant. Ya, jadi kita bisa juga belajar Manggala Sutta ini dari parita yang kita chanting sehari-hari itu ya. Okay, this is a mistake, right? Bahusacanja. This is spelling mistake anyway. Ya, kalau yang di layar itu salah ketik ya, typo. Jadi harusnya bahu sacanca, bukan pahu sacanca. Actually, bahusacanja means learning knowledge. If we have learned many things, it will be beneficial for ourselves. Jadi arti dari bahu sacanca ini artinya adalah pengetahuan dari belajar gitu ya. Jadi kalau kita banyak belajar, maka kita bisa mendapatkan banyak manfaat atau berkah untuk diri kita sendiri. Okay, in the sense of Pali analysis, bahusacanja means listening many things, remembering many things after listening. Ya, kalau secara tata bahasa Pali, kata bahusacca ini itu artinya adalah mendengar banyak hal. Dan juga setelah mendengar banyak hal tersebut, kita mengingat banyak hal tersebut. It also can be Dhamma knowledge, it also can be worldly knowledge. Ya, jadi hal yang kita dengar tersebut itu bisa hal yang berupa Dhamma, ajaran Buddha, ataupun hal-hal yang bersifat duniawi. Okay, now again, even if it is worldly knowledge of lay people, knowledge can bring blameless benefits for this life, and the next life is considered auspicious. Jadi walaupun pengetahuan yang kita pelajari adalah pengetahuan duniawi, sebenarnya dia juga pengetahuan tersebut bisa membawa manfaat yang tanpa celah ya bagi kita semua di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Okay, here we should elaborate a little bit more about blameless. What does it mean blameless? Ya, Sayadaw akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang disebut tanpa celah. Sayadaw bertanya apa yang maksudnya tanpa celah itu? No blaming oneself. Pertama adalah tidak mencela atau melukai diri sendiri. That means if you know many things, you also know how to do, what to do, then you may have less mistake. Then you will not complain yourself. You will not blame yourself too much. Ya, jadi maksudnya tidak menyalahkan diri kita sendiri juga. Jadi maksudnya ketika kita sudah belajar banyak, mengetahui banyak hal, berarti kita tahu bagaimana cara melakukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu, kita cenderung tidak salah. Dan ketika tidak salah itu, kita tidak akan menyalahkan diri kita sendiri. So briefly, not blaming oneself means we may not make many mistakes. We may not feel guilty too much. We may not regret or remorse. Ya, jadi secara singkat tanpa celah ataupun tanpa menyalahkan diri sendiri ini artinya adalah kita lebih sedikit melakukan kesalahan. Jadi karena kita lebih sedikit melakukan kesalahan, maka kita lebih sedikit menyalahkan diri sendiri, lebih sedikit penyesalan dan lebih sedikit rasa menyesal akan masa lalu. Okay, one more thing here. I already mentioned blameless benefit, right? That means our knowledge must be beneficial. It must be blameless. Ya, kan di awal tadi saya menjelaskan bahwa berkah ini atau pengetahuan ini membawa manfaat yang tanpa celah. Jadi maksudnya tanpa celah itu adalah tidak
tidak melukai diri sendiri dan juga bisa membawa manfaat untuk orang lain. Okay, another one is blameless me, not being blamed by wise or noble people. Lalu arti kedua dari tanpa cela ini artinya adalah yang kita lakukan itu tidak dicela oleh para orang bijaksana. Ya. So in our community, there are many good people. When seeing our behavior, when hearing our speech, if we have some mistakes, they will complain and they will blame. Ya, jadi misalkan ketika kita hidup di masyarakat kan ada banyak orang-orang bijaksana di masyarakat itu. Jadi mereka akan melihat tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita. Nah kalau perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita itu ada kesalahan, maka mereka akan mencela tingkah laku kita maupun perbuatan kita maupun kata-kata kita. Okay, if we say briefly, Bahusacha means knowing many blameless knowledge, or using our knowledge, especially blameless knowledge, it will be useful for our life, or it will be useful for our future. Ya, jadi tadi secara singkat Bahusacha itu artinya adalah mengetahui banyak pengetahuan dhamma maupun duniawi, lalu ataupun kita juga mengetahui pengetahuan yang tanpa cela. Yang pengetahuan tanpa cela itu artinya adalah yang pengetahuan ketika kita lakukan tersebut, kita praktekkan tersebut tidak membawa kerugian bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa membawa manfaat bagi kita, orang lain di masa sekarang maupun di masa depan. Okay, this is the correct spelling, right? And the China. No, Bahusacha, okay. Bahusacha, sure. Okay, sorry, yeah, also one more thing, sure. Okay. Anyway, that will be. Ya, ini salah ketik aja ya. Okay, now here one thing. Abasudo, Sudena, Anubapano. A person who is a little learning, who is not accomplished in the Dhamma. That means due to not practicing what is heard. Ya, di sini ada satu kalimat bahasa Pali ya, apasuto sutena anupapano, artinya adalah seseorang yang belajarnya sedikit, maka dia ini tidak akan berhasil dalam dhamma, dikarenakan dia tidak bisa mempraktekkan apa yang dia dengar. So I arrived at Indonesia the 1st December. Right? So in November, the last day, 30, I have to give Dhamma talk in Pali school. Ya, jadi Sedo bercerita bahwa Sedo sampai di Indonesia ini di tanggal 1 Desember ya. Jadi di hari sebelumnya, di tanggal 30 November, Sedo itu harus memberikan Dhamma talk di satu sekolah Pali. Then there I remind many Pali students. Mostly in Myanmar, we have many meditation traditions. You also have already known, right? Many meditation traditions. Very, very painful thing is we have to learn many things in the Pali school. But when we go to meditation center, put everything aside. Ya, jadi Sedo bercerita bahwa di Myanmar itu ketika Sedo memberikan Dhamma talk kepada sekolah Pali tersebut, Sedo mengingatkan para murid-murid di sekolah Pali tersebut. Jadi Sedo bercerita bahwa di Myanmar itu banyak tradisi-tradisi meditasi, maksudnya aliran-aliran meditasi ya. Itu seperti mungkin kalian juga sudah banyak tahu, dan juga banyak center-center untuk pariyati ataupun teori seperti sekolah Pali tersebut. Nah, setelah belajar mati-matian untuk belajar Pali tersebut, lalu misalkan mereka pergi ke meditation center tersebut, Sedo menyarankan bahwa ketika kalian sudah masuk ke meditation center itu, kalian coba lupakan semua yang telah kalian pelajari. Actually, it should not be, right? Our knowledge must be for practice. So this is common in every country. When we arrive at meditation center, the Buddha disappear. Teacher come out. Ya, tapi kata Sedo sebenarnya itu adalah
nasihat yang kurang tepat ya. Maksudnya karena ini banyak terjadi di banyak di berbagai belahan dunia dan juga di banyak tempat meditasi. Jadi sebenarnya kan kita belajar untuk berpraktek ya gitu. Kita ingin menggunakan apa yang sudah kita pelajari untuk dipraktekkan. Jadi banyak kasus ketika seseorang itu dari sekolah, misalkan sekolah teori, sekolah belajar, lalu dia masuk ke meditation center, mereka melupakan apa yang mereka pelajari, dan jadi maksudnya seakan-akan Buddha itu hilang dari mereka. Lalu yang muncul adalah guru-guru personal gitu ya, bukan Buddha. Right? So that means in our school, we have already studied 7 purification. Ya, jadi kata Sayadaw, kan seharusnya tidak seperti ini gitu ya. Jadi Sayadaw mengatakan di sekolah, misalkan sekolah Pariyati itu, biasanya kita semua tuh sudah belajar tentang 7 pemurnian ya. Surely we also have to learn all the inside knowledges. Dan juga sudah belajar tentang berbagai vipassana jnana atau pengetahuan pandangan terang. When we arrive at meditation center, all our knowledge has gone. We have to start from zero. Ya, tapi ketika mereka masuk ke meditation center, seolah-olah semua pengetahuan itu harus dihilangkan, harus hilang gitu. Jadi mulai dari nol lagi. For example, according to 7 purification, purification of mind means asset concentration or absorption concentration. Contohnya ya, di dalam 7 pemurnian kedua adalah pemurnian tentang pikiran, Citta Wissuddhi. Itu adalah yang dimaksud Citta Wissuddhi adalah konsentrasi akses maupun konsentrasi penyerapan jhana. If we have learned grade 3 in Buddhist education in Myanmar, we know. Since I was Samanera, I know. Ya, jadi kata Sayadaw, kalau kalian sekolah di sekolah Buddhis di Myanmar, itu sekolah level di tingkat 3 kalian sudah belajar ini semua 7 pemurnian ini. Jadi Sayadaw pun ketika menjadi Samanera sudah tahu arti dari yang tadi Citta Wissuddhi misalkan. Okay, the main thing is when we arrive at the meditation center, teacher will interpret as they like. Ya, tapi inti dari maksudnya saya sudah menjelaskan ini, kadang ketika kita sudah masuk ke meditation center, kadang guru di meditation center itu mereka menginterpretasikan sendiri arti dari yang kita pelajari itu sesuai kemauan mereka. Okay, here. Abasuto, learning a little. Right? Not many, learning a little. If we understand 7 purification, it's very limited, right? Only 7 things we have to remember. Right? Learning a little, but we're going to apply. We're going to finish in practical practice. Right? This is me. Although we know many things, not that much useful. Okay? That means our knowledge become useless. So only knowing little is knowing a little, but we don't practice. Then the knowledge is useless, right? Ya, jadi contohnya di sini kan ada kata apasuto ya. Apasuto artinya adalah mendengar sedikit atau mengetahui sedikit. Jadi contohnya saya sudah mengatakan kita mengetahui 7 pemurnian ya. Pemurnian pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 7. Nah, tapi kalau kita ini kan sedikit gitu ya. Tapi walaupun misalkan kita mengetahui banyak tapi kita tidak berpraktek, maka pengetahuan tersebut juga akan tidak berguna. Okay, now again, second part. Abasuto Sudena Upapano. A person who has little learning, but who is accomplished in the Dhamma by practicing what is heart. Lalu ini yang kedua ya. Yang kedua adalah apasuto sutena upapano. Tadi ada sedikit berbeda. Tadi anupapano yang pertama. Yang kedua ini upapano. Jadi artinya adalah seseorang yang mendengar sedikit, mengetahui sedikit, tapi dia bisa sukses dalam Dhamma gitu ya, karena dia mempraktekkan apa yang dia dengar. That means we just know very little, but we practice practically. Jadi maksudnya walaupun kita mendengarnya hanya sedikit, kita tahu hanya sedikit, tapi kita mempraktekkan apa yang kita dengar. Nah, ini adalah jenis orang yang kedua ini. Okay, the main thing is 5 precepts. Everybody know, right? But if we can practice practically, it will be useful.
Ya contohnya saja misalkan 5 sila ya, 5 sila kan semua orang tahu ya gitu. Tapi walaupun hanya 5 sila, ini kan sedikit gitu ya. Tapi ketika dipraktekkan dengan benar, maka 5 sila ini akan membawa manfaat yang besar. Then people also say, right? No need morality, just need awareness. It become very cheaper, right? Ya, lalu ada juga orang yang berkata bahwa udah nggak usah jaga sila, sila itu tidak perlu gitu ya. Yang penting kita punya sati atau kesadaran gitu. Jadi maksudnya ini mereka cari jalan pintas gitu ya. So briefly, we must know the value of morality. We must know the value of concentration. We must also know the value of wisdom. Then we must follow as taught by the Buddha. Ya, jadi maksud saya adalah kita harus mengerti apa nilai dari sila ya, dari menjaga sila itu apa. Lalu apa nilai ataupun manfaat dari konsentrasi ataupun samadhi, dan juga kita harus mengerti apa manfaat ataupun nilai dari kebijaksanaan ataupun panya. Jadi kita harus mengerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Buddha. Then sometimes we also know a little. We misinterpret. We also do something wrong. Very risky also, right? Ya, tapi ketika kita tahunya sedikit, ada juga resiko bahwa kita mengertinya salah gitu, karena kita hanya mengetahui sedikit. Jadi ini ketika berpraktek pun bisa salah. Jadi ini juga salah satu resiko yang cukup berbahaya. I have to answer the same question many times in Vietnam and in Indonesia. The question is, if we know all our daily activities mindfully, is it vipassana? Ya, jadi saya mengatakan saya sudah menjawab pertanyaan ini banyak kali di Indonesia maupun di Vietnam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa sadar akan aktivitas sehari-hari kita, apakah itu disebut meditasi vipassana? Okay, I just give very simple answer. If you do Panatipada mindfully, Adinadana mindfully, Kamsumicacara mindfully, Musawara mindfully, Surameria mindfully, is vipassana. Ya, lalu saya biasa menjawab dengan satu perumpamaan simpel ya. Jadi misalkan kalau kalian sadar melakukan pembunuhan dengan sadar tapi ya gitu, lalu melakukan pencurian dengan sadar, lalu asusila dengan sadar, berbohong dengan sadar, lalu minum minuman keras dengan sadar, apakah itu vipassana? Right? This means sometimes what we have learned in the school, what we are practicing are two different things. Jadi maksud saya adalah kadang apa yang kita pelajari di sekolah dengan apa yang kita praktekkan itu kadang sangat berbeda. Okay, briefly, although we know a little, if we know correctly, our practice will be correct. Jadi inti dari poin kedua ini adalah walaupun kita tahu sedikit, tapi kalau yang kita tahu itu adalah hal yang benar dan kita praktekkan hal yang kita ketahui itu, maka itu bisa membawa banyak manfaat. Okay, now the next one. Bahu Suddo Sudena Anupapano. A person who has much learning, but who is not accomplished in the Dhamma, do not practicing what is heard. Ya, lalu jenis orang ketiga adalah bahusutto sutena anupapano. Bahusutto itu artinya orang yang mendengar banyak, tahu banyak ya. Sutena anupapano artinya walaupun dia mengetahui banyak hal, tapi dia tidak berhasil dalam Dhamma. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mempraktekkan apa yang dia ketahui. So there are many people, they know many things. Also, they have a lot of discount. Right? Discount means they don't want to pay full. Right? Then morality also. I think we can hear that kind of information in many places. What I said, we can remove minor rules. Right? Because they don't want to follow Vinaya. They know. But they want to protect themselves. Not to protect the Dhamma. Ya, jadi kata saya ada banyak orang yang tahu banyak sekali gitu ya. Tapi kadang ketika praktek mereka inginnya diskon besar gitu. Maksudnya tidak pengen praktek dengan full gitu. Contohnya mereka kadang
mengatakan bahwa Buddha pernah bilang bahwa peraturan-peraturan misalnya kebikuan yang simple-simple itu, yang remeh-remeh itu boleh dihilangkan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mereka itu ingin melakukan itu bukan karena ingin mempertahankan dhamma, tapi karena pengen gampang aja gitu. Dan juga mereka itu melakukan ya untuk diri mereka sendiri sebenarnya, bukan untuk sasana. Many people know Kalama Sutta, right? Kalama Sutta, you know, right? Ya, dan juga banyak orang tahu tentang Kalama Sutta. Ada yang tahu nggak Kalama Sutta? Right? Many people, when they are lazy, they say, "The what I said, don't believe Tipitaka." Ya, jadi orang yang tahu Kalama Sutta kadang ketika mereka malas berpraktek gitu ya, kadang mereka menggunakan Kalama Sutta ini sebagai alasan bahwa di Kalama Sutta Buddha bilang jangan percaya begitu saja Tipitaka, nggak usah percaya Tipitaka misalnya. Right? I have ever heard some complaint from one Buddhist country, right? Some people from Buddhist country, not Myanmar, other country. They say Myanmar people are a little bit silly, that's why they are learning Tipitaka. Ya, saya pernah dengar komplain dari seseorang dari negara Buddhis gitu ya. Tapi bukan negara Buddhis Myanmar ya, negara Buddhis yang lain. Lalu mereka berkata kepada saya bahwa orang Myanmar tuh agak bodoh gitu ya. Makanya mereka harus belajar Tipitaka gitu. Then in Kalama Sutta, you already know, right? Buddha say many don't. Right? Then finally the Buddha also say do. Practice practically. After that, if it's beneficial, use it. Ya, lalu seperti kita ketahui di Kalama Sutta itu isinya ada banyak seperti anjuran untuk dihindari oleh Buddha ya. Jadi jangan hindari ini. Nah, tapi di akhir sutta itu sebenarnya ada bagian yang di mana Buddha menganjurkan untuk melakukan sesuatu. Jadi prakteklah, kamu harus berpraktek, dan ketika kamu berpraktek itu membawa manfaat untuk dirimu sendiri, maka ini yang dianjurkan oleh Buddha. So as you see, when I give Dhamma, I use Pali source mostly. Right? That means I'm not cheating you. Right? Ya, maka dari itu saya biasa ketika Dhamma Talk biasa menggunakan referensi Pali ya. Jadi maksudnya biar kalian tahu kalian nggak lagi dibohongin gitu maksudnya. Then when I see some people, they say, Buddha say don't believe in Tipitaka. Then I also say, Buddha also said practice. Have you ever practiced? Ya, jadi ada seperti orang-orang yang tadi, mereka juga bilang bahwa Buddha bilang misalkan di Kalama Sutta itu jangan percaya Tipitaka gitu. Nah, tapi saya bilang, tapi di akhir sutanya Buddha bilang praktek dulu gitu. Maksudnya apakah itu membawa manfaat atau enggak? Lalu saya tanya ke orang-orang seperti itu, kamu sudah praktek apa belum? So that means sometimes we have a lot of knowledge just to cover our mistakes or our weakness. We just use Buddha's teaching. That's a bad behavior. So this kind of people, Bhosutta, Sudina Anupapano, right? Mostly they use Buddha's teaching to cover their mistakes, to protect their weakness. Ya, jadi kadang orang-orang seperti itu yang disebut ini ya Bahusutto Sutena Anupapano, yang tahu banyak tapi tidak berpraktek. Kadang mereka menggunakan apa yang mereka tahu itu untuk melindungi diri mereka sendiri. Kadang mereka menggunakan kata-kata Buddha untuk sebenarnya ya menutupi kemalasannya mereka, kekurangannya mereka gitu. Jadi, tapi mereka berlindung dalam kata-kata Buddha gitu. And on this one, Bahusutta Sudena Upapano, a person with much learning who is accomplished in the Dhamma by practicing what is heard. Lalu orang jenis keempat adalah Bahusutto Sutena Upapano. Ini artinya adalah orang yang tahu banyak ya, belajar banyak, mengetahui banyak, dan juga dia berhasil dalam dhamma. Kenapa? Karena dia mempraktekkan apa yang dia pelajari. So that means we should learn Buddha teaching. I have to say the same thing. I have to say many times the same thing in many different places. I have to say the same thing, right? Many people. When I ask, have you ever read Dhamma books? They will say, I have read written by this Sayadaw, that Sayadaw, this Ajahn, that Ajahn, this scholar, that scholar, right? But they have never read original text of the Buddha.
Ya, jadi ini yang dimaksud berhasil dalam Dhamma karena kita mengetahui memiliki banyak pengetahuan. Jadi Sayadaw mengatakan bahwa di banyak tempat Sayadaw kadang bertanya kepada umatnya, kalian sudah pernah baca buku Dhamma belum gitu. Lalu biasa umatnya bilang bahwa ya saya sudah baca bukunya si Sayadaw yang ini, atau Ajan yang ini, Luangpo yang ini, ataupun Romo yang ini, ataupun misalkan doktor yang ini atau apa tentang Dhamma. Tapi mereka tidak. Sayadaw bertanya, kamu udah pernah baca sumber aslinya apa belum gitu. So that means many people meet many teachers, but they have never met the Buddha. Jadi maksudnya seperti itu, orang yang belajar dari guru-guru tapi tidak pernah baca Tipitaka, itu maksudnya mereka belajar dari banyak guru tapi mereka tidak pernah bertemu Buddha. So that means we should try to see the Buddha, right? Jadi kan maksudnya ya seharusnya kan kita coba melihat Buddha secara langsung gitu ya. Mostly we see the teacher. Tapi sayangnya kebanyakan kita lebih senang bertemu guru-guru tertentu. We don't see the Buddha, right? Tidak mau melihat Buddha secara langsung. Actually, I have learned a lot. I have seen the Buddha. Ya, tapi kata Sayadaw untungnya sudah lumayan belajar banyak, jadi mungkin ya sedikit sudah pernah ketemu Buddha lah. Right? I haven't seen teacher, I haven't seen Buddha, right? Jadi bertemu guru dan juga bertemu Buddha, maksudnya gitu Sayadaw ya. So that means don't stop your view on the teacher, trying to see the Buddha. Ya, jadi maksudnya ketika kita bertemu guru, jangan berhenti di situ, kita juga harus melihat Buddha secara langsung. Teacher can make mistakes, Buddha will never make mistake. Ya, karena seorang guru itu bisa membuat kesalahan ya, tapi Buddha itu tidak membuat kesalahan. Right? Teacher can misunderstand Tipitaka, Buddha will never misunderstand Tipitaka. Ya, seorang guru itu bisa salah mengerti Tipitaka, tapi sementara Buddha ya tidak mungkin salah mengerti Tipitaka gitu ya. Okay, briefly, if we have learned a lot, we also have to practice as we have known. Ya, jadi intinya kalau kita sudah belajar banyak, tidak cukup hanya di situ, kita harus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Okay, now again, gradual benefits of learning. Ya, lalu berikutnya adalah manfaat bertahap dari belajar. Okay, here I should introduce you a little bit about learning culture in different countries, right? Sorry. So we have many different learning styles. In some learning style, we just have to generate more doubt. But in our system in Myanmar, we're trying to have stronger faith. We don't analyze unnecessary things. We just analyze necessary things. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan, saya ingin menjelaskan sedikit beberapa kultur yang berbeda dalam belajar ya di beberapa negara. Jadi kata saya ada beberapa metode ataupun kultur ataupun tradisi belajar di mana ketika kita makin belajar kita makin ragu, makin banyak keraguan gitu. Sementara kata saya untuk di Myanmar sendiri biasanya ketika belajar kita dituntut untuk lebih menekankan sada ataupun keyakinan gitu. Jadi tidak banyak mempertanyakan. Kita hanya mempertanyakan di poin-poin tertentu saja. I think many Indonesian may know Alangkara examination. Ya, jadi mungkin kata saya juga ada beberapa orang Indonesia yang mengikuti ujian Alangkara ya. Ini ujian di Myanmar. This year, 2 Indonesian Samniras pass, right? Level 1, one is level 2, right? Ya, jadi sekarang ini di tahun ini ada 2 Samanera ya dari Indonesia di Myanmar yang lulus ujian Alangkara. Yang satu itu lulus yang level 1, yang kedua itu lulus yang level 2. Alangkara ini ujian yang sangat sulit ya. So okay, briefly, we have to learn to gain faith, to practice for practicing. Okay? Ya, jadi secara singkat, kadang kita harus belajar dulu, baru kita bisa punya sada ataupun keyakinan. Baru dari situ kita bisa berpraktek. This picture does not be here, right? Okay, maybe some error. Okay. No better. Dhadana Dhammana Atta Mupa Brikati. That means one reflects on the meaning of the teaching that has been memorized.
Ya, di sini ada satu bahasa Pali ya, datanang dhamanang athamupa parikhati. Artinya adalah seseorang merenungkan arti dari suatu ajaran yang sudah dia hafalkan. Okay, so now I will analyze what you have learned. Panati pada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, right? It will be too long. I will only Panati pada. Ya, jadi sekarang Sayadaw akan coba untuk merenungkan arti dari sesuatu yang Sayadaw sudah pelajari. Ya, contohnya Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ya. Tapi ketika merenungkan Panatipata Sikkhapadang Samadhiyami ini, Veramani Sikkhapadang Samadhiyami ini juga cukup panjang. Jadi dikecilin lagi sama Sayadaw. Sayadaw akan merenungkan arti kata Panatipata saja. Okay. Pana mean breathing also. Pana also mean living beings. Ya, jadi panatipata itu salah satu katanya adalah pana. Pana ini bisa ada dua arti. Pertama adalah nafas, ya, nafas. Yang kedua adalah makhluk hidup. Then ati mean very quickly. Lalu pana ati. Ati ini artinya adalah dengan cepat. So pana ati change to panati. Ya, jadi ketika digabung pana dan ati menjadi panati. Gitu. Then pada mean falling down. Lalu yang terakhir adalah pata. Pata ini artinya adalah jatuh atau jatuh ke bawah. Then we can also understand shorten. Atau bisa juga diartikan sebagai memendekkan. So that means we make other people lifespan shorter. They have to pass away very early, right? This is called panatipata. Ya, jadi maksud dari panatipata artinya adalah kita memendekkan umur dari suatu makhluk hidup. Jadi dia meninggal dengan cepat. Arti kan dari cepat gitu. Jadi ini arti dari kata panatipata. Right? So this is the example. So we have to analyze properly, and then we can understand. Okay, one more thing. We just make other people's breathing stop earlier. Ya, jadi itu adalah cara untuk merenungkan arti dari sesuatu yang sudah pernah kita pelajari gitu ya. Jadi tadi kan panatipata, tapi arti lainnya tadi kan pana artinya nafas ya. Jadi arti kata lainnya adalah kita membuat membuat nafas orang lain, nafas makhluk lain itu berhenti lebih cepat gitu. This is called panatipata, right? So that means we have to analyze, we have to understand properly. So we have this kind of memorizing and analyzing. We will have deeper understanding. Ya, jadi dalam belajar itu ya kita harus merenungkan, mengerti dan merenungkan, lalu menganalisa juga apa yang sudah kita pelajari. Jadi kadang kita harus menghafalkan dulu dan juga mengerti. Jadi dua hal ini, menghafalkan dan mengerti, ini bisa membantu kita untuk mempunyai keyakinan. Okay, now another one. Atang upabrikando Dhamma Nijanam Kamati. For one who reflects on the meaning, the teaching becomes clear. Ya, lalu ada stanza berikutnya adalah Atang upaparikato dhamma nijanam kamanti. Artinya adalah untuk seseorang yang merenungkan artinya, maka ajaran tersebut akan menjadi jelas. Okay, now we have to understand few things here. Here, the Dhamma Nijanam, right? Nijanam means, you know jhana, right? Jhana, absorb, right? We can absorb on the meaning. We can understand deeper, we can understand clearer. Ya, di sini perlu ditekankan dalam kata nijanang. Nijanang ini, dalam kata nijanang ini ada kata jana. Jana seperti yang kita ketahui kan konsentrasi terserap gitu. Jadi maksudnya ini kita menyerap arti dari dhamma yang sudah kita dengar dengan lebih dalam. So the first step, we have to reflect on the meaning. Second step, we have to make it clearer, right? It will happen naturally. Jadi langkah pertama adalah kita merenungkan arti dari hal yang sudah pernah kita dengar atau pelajari. Nah, langkah kedua, maka kita arti tersebut akan menjadi jelas, dan ini adalah suatu proses yang alamiah. Okay, now the next step. Dhamma nijana khandiya sati chando jayati.
When the teaching become clear, desire to practice wholesomeness arises. Ya, lalu stanza berikutnya adalah Dhamma nijana kantia sati cando jayati. Artinya adalah ketika ajaran tersebut menjadi jelas, maka keinginan untuk mempraktekkan perbuatan baik itu muncul dalam seseorang. Okay, one more thing here, right? We have many different conditions. Even I have many classmates in the Pali school. Some of them don't reach Buddha teaching thoroughly, but because they scare. Ya, jadi Sayadaw bilang kita semua kan memiliki kondisi-kondisi yang berbeda ya. Seperti Sayadaw pun memiliki beberapa teman ya. Ketika Sayadaw belajar di sekolah Pali itu, di mana teman-temannya Sayadaw ini tidak mau untuk membaca ajaran Buddha itu secara menyeluruh. Kenapa? Karena mereka agak sedikit ketakutan. For example, in the Buddha teaching, you can find, right? Buddha like contentment. Buddha encourage to have contentment, to be diligent, to be knowledgeable, to be wise, right? Also to be patient, to have metta, many qualities, right? Ya, takut apa? Jadi contohnya misalkan kita tahu ya di dalam ajaran Buddha selalu menganjurkan kita untuk menjadi orang yang mudah puas, orang yang memiliki banyak pengetahuan, orang yang bijaksana, orang yang rajin, orang yang penuh metta dan sebagainya gitu ya. Right? But the Buddha say to have contentment, but they are greedy. Ya, tapi sayangnya ketika Buddha bilang, oh kita harus jadi orang yang mudah puas, tapi mereka sendiri sebenarnya pengen punya banyak keinginan gitu. The Buddha also recommend, right, to be patient, but they are short temper. Ya, Buddha juga menganjurkan kita untuk menjadi orang yang sabar, tapi mereka itu mudah marah. Gitu. Then one of my classmates, whenever he has difficulty, he contact me. Koira, please send me, for example, in the case of Katina, previous Katina, right? You need to know about Katina. Koira, please send me how to withdraw Katina, how to dismantle Katina. Where can I get, where's the source? I say, you can learn in Kinkawajini, you can also learn in Mahawaka. Where are you learn? Why? I dare not request, send me. Ya, jadi contohnya Sayadaw ada cerita ya. Jadi kadang ada beberapa teman sekelasnya Sayadaw dulu itu kadang ketika mereka punya kesulitan mereka akan kontak ke Sayadaw gitu. Sayadaw manggilnya Kowida ya. Sayadaw Kowida tolong kasih tahu saya gimana caranya menjalankan kathina bagi para bhikkhu gitu ya. Lalu Sayadaw bilang, lah kan kamu bukannya kita sudah belajar dulu gitu, kan kamu juga bisa baca sendiri, misalkan di Mahawaga Pali dan sebagainya. Itu Sayadaw kasih babnya gitu. Tapi Sayadaw temannya ini bilang, oh tidak bisa, saya sekarang sudah tidak bisa baca lagi gitu, tidak bisa mengerti lagi. So then finally I also complain, right? Why you ask me many times? You also have learned. Why don't you remind yourself? He said, of course I dare not reach. If I reach, like Buddha is scolding me. You know, Buddha say, do we have contentment? He's not contentment, right? Buddha is scolding him. Ya, jadi ketika Sayadaw tanya begitu ya, kenapa kamu tidak baca sendiri? Kan kita sudah pernah belajar gitu ya. Lalu kata temannya itu, iya saya agak tidak berani juga untuk baca lagi gitu. Karena ketika saya melihat sendiri apa yang diajarkan oleh Buddha, itu seolah-olah saya lagi diomelin sama Buddha gitu ya. Jadi Buddha bilang kita harus jadi orang yang mudah puas gitu. Tapi ketika saya baca, oh saya berasa disentil sama Buddha gitu maksudnya. Right? So okay, briefly, we can understand, right? So if we don't have desire to practice, sure, Buddha is like scolding us. Ya, jadi maksudnya intinya kalau kita sebenarnya tidak pengen berpraktek, misalkan hanya ingin belajar doang, ya ketika kita belajar itu seolah-olah kita akan berasa diomeli oleh Buddha karena selalu bertolak belakang kan kita dengan apa yang kita pelajari. Okay, so the main thing is, if we have very clear understanding, we may have desire to practice. If we don't have desire to practice, we become rubbish also, right?
Ya, jadi intinya adalah ketika kita memiliki pemahaman yang jelas tentang ajaran yang kita ketahui, maka bisa muncul keinginan untuk berpraktek. Tapi kalau kita tidak memiliki keinginan untuk berpraktek, ya pada akhirnya kita akan jadi sampah juga. Ini kata Sayadaw ya. Okay, now another one. Chanda Jado Usahati. One who has desire makes an effort. Lalu selanjutnya adalah canda jato usahati. Ini artinya adalah orang yang memiliki keinginan, maka dia akan melakukan atau membuat suatu usaha. You can apply practically here, right? If you are willing to practice, you can do it. Ya, jadi maksudnya ketika kita memiliki keinginan untuk berpraktek, maka kata Sayadaw kita pasti bisa gitu. Then if you are unwilling to practice, your meditation will be dead. Dead. Your relation will be dead. Meditation will be dead, right? No more improvement. If we don't practice. No desire. Oh. Ya, jadi sebaliknya juga kalau kita tidak memiliki keinginan untuk berpraktek, maka ya masa depan meditasi kita sudah pasti suram gitu ya. Actually, if we have willingness, we can do everything. Mostly, we just think about difficulty, right? Many people say the same thing to Paudhoya, right? In Paudhoya, you have to wait for many things. It takes very long time. We don't have enough time. Then they just go to shortcut. Ya, jadi kata Sayadaw, sebenarnya kan kita semua tahu bahwa kalau kita punya niat ataupun keinginan, maka kita bisa mencapai banyak hal gitu ya. Nah, tapi Sayadaw mengatakan, Sayadaw sering bertemu orang yang mungkin ya tidak punya niat gitu ya, niatnya tidak kuat, maka ketika misalkan mereka selalu berpikir tentang kesulitan yang akan mereka hadapi gitu ya. Begitu juga ketika misalkan mereka melihat tradisi PAOK ya, yang diajarkan di PAOK kok banyak sekali yang harus dilakukan ini gitu. Jadi mereka udah melihat kesulitannya gitu. Jadi akhirnya mereka kabur mencari jalan pintas yang lain yang lebih mudah gitu. Right. In Dhammarada retreat, I have already asked one question. You may remember. Do you wish to earn money? You may say yes, right? Do you wish to attain Nirvana? You may say yes. Which one do you like most? Nirvana or money? Ya, jadi ketika retret di Dhammadayada ya, VDD, Sayadaw pernah bertanya ini, mungkin kalian ingat bahwa Sayadaw bertanya, kalian mau punya uang nggak? Gitu. Kebanyakan akan jawab, iya mau. Gitu. Lalu ketika ditanya juga, kalian mau mencapai Nibbana nggak? Kebanyakan juga akan bilang mau. Gitu. Lalu Sayadaw tanya lagi, mana yang kalian lebih mau, uang apa Nibbana? Gitu. To attain Nibbana is more difficult than to earn money. Ya, yang perlu diketahui adalah mencapai Nibbana itu lebih sulit dari mendapatkan uang banyak. Right? If you love Nibbana more than money, you can take. Ya, tapi kalau keinginan kita untuk mencapai Nibbana itu lebih besar dari keinginan kita untuk mendapatkan uang banyak, maka saya bilang kita pasti bisa untuk mencapai Nibbana. It's only willingness. You are willing to earn money, you can earn money. If you are willing to attain Nibbana, you will attain. Ya, ini hanya masalah niat saja ya, atau keinginan, niat, lebih ke arah niat ya. Jadi kalau kita misalkan berniat memutuskan untuk memiliki uang banyak, ya kita akan cari cara dan akan bisa berhasil untuk memiliki uang banyak. Begitu juga kalau kita berniat dan memutuskan untuk mencapai Nibbana, maka kita akan mencari cara dan pada akhirnya bisa mencapai Nibbana. Okay, another one. Usahando Dulayati. Having made an effort, one waits in terms of impermanent, suffering, and non-self. Okay. Ya, lalu selanjutnya adalah usahanto tulayati. Ini artinya setelah seseorang itu membuat usaha, dia itu menimbang ataupun merenungkan ya. Merenungkan apa? Merenungkan bahwa segala sesuatu itu anicca dukkha anatta, tidak kekal, membawa penderitaan dan juga tidak bisa dikendalikan. So that means if you are willing, you can do you practice vipassana, right? Yeah, tulayanti also means balancing. You can balance anicca dukkha anatta. Ya, jadi maksudnya kalau kita punya niat, maka kan kita akan berusaha dan pada saatnya kita akan berlatih vipassana. Dan ketika vipassana itu kita melakukan yang namanya tulayati ini. Tulayati ini artinya bisa juga menimbang ataupun menyeimbangkan antara anicca, dukkha dan anatta. For example, impermanence. If we know everything is impermanent,
we will not be proud of our ability, our quality, our possession. Ya, contohnya ketika kita menimbang atau menyeimbangkan tentang tidak kekal anicca ya, maka kalau kita bisa merenungkan seperti itu, menyeimbangkan seperti itu, kita tidak akan lagi terlalu bangga dengan diri kita sendiri, pencapaian kita, kekayaan kita, ataupun kualitas-kualitas yang kita miliki karena tidak kekal. If we know everything is suffering, we will not have attachment to it. Ya, kalau kita bisa menimbang dan mengetahui bahwa segala sesuatu itu adalah dukkha atau membawa penderitaan, maka kita tidak akan untuk mudah melekat kepada segala sesuatu. Similarly, if we know non-self, we may not have a wrong view. Begitu juga ketika kita menimbang ataupun menyeimbangkan tentang anatta atau tanpa diri ini, maka kita bisa dengan mudah untuk menghindari pandangan salah. So we can understand mana, pride or conceit, tanha or lobha, attachment or craving, ditthi, wrong view. So if we can practice vipassana thoroughly, we can subside all these things. Ya, jadi ketika kita berpraktek seperti ini, maka kita bisa menyingkirkan tiga hal ya, tiga belenggu. Pertama itu mana atau kesombongan yang tadi ya dengan anicca atau tidak kekal, lalu nafsu ataupun tanha dengan yang dukkha tadi, perenungan tentang dukkha, lalu yang ketiga adalah menyingkirkan ditthi atau pandangan salah dengan merenungkan anatta atau tanpa aku. The next one, tulayando, better hati, having weight, that means having balance also, right? One strives in the practice of Noble Eightfold Paths. Make effort. Ya, lalu yang selanjutnya adalah tulayanto pada hati. Artinya adalah seseorang yang menimbang yang tadi ya anicca dukkha anatta itu, maka dia akan berjuang dengan baik di dalam jalan mulia berunsur 8. Okay, now here we should say Noble Eightfold Paths, right? So many times when people ask for discount, right? And just ask Noble Eightfold Paths. Do you believe Noble Eightfold Paths is the way to attain Nibbana? Mostly people say yes, right? They believe. Ya, jadi ketika berbicara tentang jalan mulia berunsur 8 ini, kadang orang-orang juga masih pengen aja diskon gitu ya, maksudnya nggak pengen semuanya gitu. Tapi ketika ditanya sama saya, kalian yakin nggak dengan jalan mulia berunsur 8? Banyak orang akan bilang, iya saya yakin dengan jalan mulia berunsur 8. I think in my biography you may have seen, right? I also have learned from other tradition before I came to Paudaya. Right? Ya, jadi kata saya, mungkin kita semua di sini juga tahu ya, mungkin pernah dengar apa background ceritanya saya, maksudnya sebelum saya belajar di PAUK, saya sudah pernah belajar di tradisi-tradisi lain, tidak langsung dari awal di tradisi PAUK. That's what I know. Ya, makanya saya tahu permasalahan-permasalahan seperti ini. As soon as you start reporting something wrong, I know which tradition. Ya, jadi maksudnya ketika ada misalkan yogi yang melaporkan suatu praktek-praktek yang kurang sesuai misalkan gitu, saya kurang lebih tahu ini dari tradisi yang mana, saya tahu. I also know your meditation background, right? Ya, dan juga saya tahu mungkin kalian juga tahu latar belakang meditasinya saya tahu. Anyway, the main thing is many other traditions are very easy. Why in Paudaya is very messy, very complicated? Ya, jadi banyak orang yang bertanya gitu, maksudnya kok tradisi lain itu rasanya meditasinya kayak gampang banget, nggak rumit gitu. Tapi kok yang di PAUK ini kok rasanya banyak banget yang harus dipelajari. Gitu. We don't say Paudaya method, right? PAUK tradition. Ya, tapi sebenarnya ini bukan teknik dari PAUK gitu ya. Tapi ini lebih ke arah tradisi saja, tradisi PAUK. But this is not by PAUK Siaro. This is in the text, from the text. We have all the sources, right? Ya, tapi yang diajarkan di tradisi PAUK ini juga bukan ciptaan dari PAUK Sayadaw ya, tapi ini hanyalah ajaran yang sudah ada di teks Pali gitu, di Tipitaka, yang hanya dikumpulkan oleh PAUK Sayadaw. Okay, then anyway, when somebody say,
why do we have to attain jhana? Then I will ask a very simple question. What is the meaning of sama samadhi? Ya, lalu contoh lainnya, misalkan ketika orang banyak yang bertanya, Sayadaw, kenapa sih kita harus mencapai jhana gitu ya? Nah, Sayadaw dengan gampang menjawab balik gitu. Kalian tahu nggak arti dari sama samadhi? How do you understand sama samadhi? Yeah, you have daily chant, right? But this daily chant is a very small one. Maybe you have big one. In big books, you also have Mahasipatthana Sutta. The last part is Dhammanupassana. Among the Dhammanupassana, one chapter is about noble truths. Among the noble one, the last one is noble paths, right? Among the noble paths, one chapter is a question. What is sama samadhi? Read the passage. You will find first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. So if we don't attain jhana, no, we have 7 four paths, not 8 four paths. Ya, jadi maksudnya apa? Sama samadhi itu kan faktor ke-8 ya dari jalan mulia berunsur 8. Nah, tapi apa arti dari sama samadhi? Nah, kalau kalian tidak tahu, kalian bisa baca di buku chanting ya, tapi yang tebal bukan yang tipis itu. Di buku chanting itu ada Mahasatipatthana Sutta ya. Di situ di bagian Mahasatipatthana Sutta itu ada bagian Dhammanupassana atau perenungan terhadap dhamma. Di bagian itu juga ada penjelasan tentang jalan mulia berunsur 8. Tentang 4 kebenaran mulia. Nah, di 4 kebenaran mulia, kebenaran keempat adalah kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya dukkha atau jalan mulia berunsur 8. Di situ dijelaskan faktor jalan mulia berunsur 8, unsur pertamanya apa, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 8. Yang 8 itu apa yang dimaksud sama samadhi, apa yang dimaksud konsentrasi benar. Di situ ada penjabarannya. Di situ secara singkat artinya adalah yang dimaksud sama samadhi adalah pencapaian jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Jadi kalau kita tidak mencapai jana 1, 2, 3, ataupun 4, ya kita belum mencapai sama samadhi. Berarti faktor jalan mulia berunsur jalan mulia yang kita lakukan berarti hanya berfaktor 7, belum berfaktor 8. Then, okay, another question. What about samadhi? Right? When we ask this question, they may say samadhi the right view. Okay, what's the really called right view? Lalu pertanyaan yang sering selanjutnya adalah apa yang dimaksud samadhi atau pandangan benar gitu ya. Jadi kadang orang bingung apa yang dimaksud pandangan benar. Samadhi means understanding Four Noble Truths. Ya, jadi sebenarnya arti dari pandangan benar adalah mengerti 4 kebenaran mulia. Although we say right view very simply, right? It's not that simple. Four Noble Truths. You can imagine? Ya, jadi walaupun terjemahan bebasnya adalah pandangan benar, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Jadi pandangan benar artinya adalah mengerti dengan jelas 4 kebenaran mulia. Okay, if we don't have samadhi, no access for power, right? Ya, jadi kalau kita tidak memiliki sama samadhi dan juga tidak memiliki samadhi, berarti jalan mulia yang kita lakukan itu jalan mulia berunsur 6. Then again, we can also jump to another one, right? Sama vaca, sama kammana, sama ajiva. These are morality. If somebody discounts non-immorality, 3 of them has gone already. Ya, jadi ada beberapa orang lagi, misalkan dia kan kita ketahui bahwa di jalan mulia berunsur 8 itu ada 3 faktor yang merupakan faktor sila ya, yaitu sama kamanta, sama waca, sama ajiwa. Perbuatan benar, ucapan benar, dan penghidupan benar, mata pencaharian benar. Lalu ini dalam kategori sila ya. Lalu ada orang bilang udah tidak perlu sila itu, nggak usah gitu. Misalkan meditasi aja. Nah, berarti kalau di diskon 3 lagi berarti jalan mulia berunsur 3 berarti ya. That over 3, 4 power, right? Jadi jalan mulia berunsur 3. Should I move remaining 3? Should I move 1 by 1 and this 0? Ya, masih perlu didiskon lagi nggak sampai nanti nggak ada jalan mulianya mungkin gitu ya. I'm gonna move, Ya, right? Because people like easier way, right? Finally, 0, 4 paths. Ya, kalau kita pengen diskon terus ya bisa-bisa aja, tapi nanti jalan mulianya tidak ada, jalan mulia berunsur 0 ya. Okay, that means if we can balance, then if we know anicca dukkha anatta, right? We will not have any discount. We will do.
Noble Eightfold Path strictly. We may follow it. If we just want to get easier one, right? Discount, finally, Noble Zerofold Path. Jadi maksud saya adalah kalau kita bisa merenungkan, menyeimbangkan anicca, dukkha, dan anatta, maka kita pasti akan berpraktek sesuai dengan jalan mulia berunsur 8 secara penuh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pengennya diskon terus ya, nanti jalan mulianya berunsur 0 ya, tidak ada sama sekali. Okay, now the last one for today, right? Padahando kayena jiwa paramata satyam sachi karoti panyaya cha adivicha basati. Striving with mind directed towards nibbana. One realizes the ultimate truth with mental body and penetrate it with wisdom. Ya, jadi yang selanjutnya adalah padahanto kayena cewa paramattha saccang sacikaroti panyayaca atiwija pasati. Artinya adalah ketika seseorang ini berjuang dengan pikiran yang diarahkan kepada nibbana, maka seseorang itu akan merealisasi kebenaran tertinggi ya, dengan pikirannya, dan akan menembus kebenaran tersebut dengan kebijaksanaan. Okay, so here we say Paramattha Satya. Right? We can know Paramattha Satya with our mental body. That means with our mind. Ya, di sini bahasa Palinya adalah Paramattha Satya. Paramattha Satya seperti kita ketahui adalah kebenaran hakiki ya, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang tertinggi yang direalisasikan dengan tubuh mental, maksudnya dengan pikiran kita. Okay, now I will elaborate what's the Paramattha Satya. Only short, right? Because it will be very messy for you. Okay, you may have already know walking as a walking. Right? Then, what it really means, according to ultimate reality, there are 28 types of materialities. Among the 28, walking is bodily intimation, kaya vinyati. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang Paramattha Satya atau kebenaran hakiki ya. Jadi seperti kita ketahui, ketika kita ingin mengetahui kebenaran hakiki ini, Paramattha Satya ini, kita harus mengetahui misalkan berjalan hanya sebagai berjalan. Tapi apa maksudnya mengetahui berjalan hanya sebagai berjalan? Jadi maksudnya adalah kita mengetahui bahwa di dalam rupa ataupun materi terdapat 28 jenis rupa, 28 jenis materi. Salah satunya adalah winyati rupa, kaya winyati atau gerakan isyarat tubuh. Nah, ini berjalan, ini adalah kaya winyati atau gerakan isyarat tubuh. Okay. What's the kaya vinyati again? If we analyze, it's a mind-produced materialities. Lalu ketika kita apa yang dimaksud dengan kaya winyati atau gerakan isyarat tubuh itu? Nah, di situ kita harus membedah bahwa di situ ada yang disebut namanya, jadi gerakan itu adalah rupa yang dihasilkan oleh pikiran. Ya. Okay, now how mind produce, right? The mind will produce the wind will produce movement. Jadi itu kan materi yang dihasilkan oleh pikiran. Jadi pikiran itu menghasilkan angin atau elemen angin, dan elemen angin ini yang akan menyebabkan suatu gerakan. Okay, according to Buddha's teaching, this body is made of small particles. Ya, menurut ajaran Buddha, tubuh kita ini terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil. I think science also say the same, right? Ya, dan ilmu pengetahuan sains juga mengatakan hal yang sama kan? Okay, so in every single particles, actually there are 8 materialities. Ya, di dalam setiap partikel yang sangat kecil tersebut minimum ada 8 jenis materi. Among the 8, one of them is one element. Ya, di antara 8 itu salah satunya adalah elemen angin. One element has 2 characteristics, pushing and supporting. Ya, karakteristik dari elemen angin itu ada 2. Pertama adalah mendorong ataupun menopang. When we are moving, this is pushing. When we are sitting, it's supporting. Jadi ketika
kita berjalan, ini elemen angin dalam karakteristik mendorong. Tapi kalau kita sedang duduk diam, ini elemen angin dalam karakteristik menopang. Okay, briefly, mind produce, when element predominant, mind produce materialities, brain or other kamacha, chitacha, uduja, harja, rupas, one way to another. This is called walking as a walking. Jadi maksudnya secara singkat, apa yang dimaksud berjalan hanya sebagai berjalan, artinya adalah dari materi yang terbentuk oleh pikiran tersebut, keinginan untuk berjalan, maka cita jarupa ini ke materi yang dibentuk oleh pikiran ini, karena ada elemen anginnya itu sangat kuat, lebih dominan, maka dia bisa membawa rupa-rupa yang lainnya, materi-materi yang lainnya, seperti materi yang terbentuk dari kama, materi yang terbentuk dari temperatur, maupun materi yang terbentuk dari nutrisi. Ini dia bisa dibawa bersama, jadi terjadilah suatu perpindahan. Ini yang disebut berjalan hanya sebagai berjalan. So we can understand carrying rupas and being carried to rupas. Jadi kita harus mengerti ada rupa yang dibawa, ada rupa yang membawa dan juga ada rupa yang dibawa. Then this is called paramatha saja. Ya, ini secara singkat arti dari paramatha saja, kebenaran hakiki. Walking as a walking. Kebenaran hakiki dari berjalan hanya sebagai berjalan. Okay. Okay. The main thing is our mind can really experience the one, right? Our wisdom also can penetrate that kind of things because of learning. This is the last part, right? Ya, jadi intinya adalah pikiran kita pada akhirnya akan bisa mengalami hal itu sebagaimana adanya, seperti yang tadi dijelaskan. Dan juga dengan kebijaksanaan, pikiran kita bisa menembus kebenaran tersebut, paramatha saja tersebut. Dan ini bisa dilakukan karena kita sebelumnya sudah belajar. One more thing. Our mind we have to direct our mind to Nibbana. Then we must pay attention to Nibbana. This is our aim, our goal. Right? If we have aim and goal, we must walk. This is a gradual benefit of learning. Ya, lalu di sini perlu ditekankan juga, di situ kan ada tulisan dengan berjuang dengan pikiran yang diarahkan kepada nibbana. Jadi maksudnya ya kita harus memiliki pikiran yang mengarah kepada nibbana. Kita harus beraspirasi untuk mencapai nibbana. Nah, ketika kita beraspirasi ya kita harus berjalan juga, nggak bisa hanya beraspirasi saja. Nah, jadi kalau kita berusaha seperti itu kita bisa mencapai nibbana. Nah, ini adalah manfaat bertahap dari belajar, akhirnya bisa mencapai nibbana. Okay, now I will stop here, right? More than 1 hour already. So may you all be able to practice the 3 trainings and may you all be able to realize the final sensation and the suffering. Sadu. Ya, jadi saya akan stop di sini karena sudah lebih dari 1 jam. Saya berharap semoga kalian bisa berlatih sila samadhipanya dengan baik dan juga bisa menembus nibbana pada akhirnya. Sadu. Okay, now. Okay, any question? Ada pertanyaan boleh silakan ya. Saya can ask question. Boleh ya, saya izin ya. Saya izin tanya dulu. Siapa tahu nanti ada pertanyaan lain. So I never been to Myanmar. From what I heard in the Pariyatti school, they usually like try to make people memorize first, many memorize. But as Sayadaw says, sometimes people, lacking of sada or something. So they asking, why do we need to memorize this? I not even understand what this is like that. So at this kind of situation, Sayadaw still encourage them to first just memorize first, just learn first like that. Or how Sayadaw? Okay. Okay, right? Well, you can try the Indonesia first, okay? Ya, jadi tadi pertanyaan saya adalah, setahu saya di Myanmar itu di center-center untuk pelajaran pariyati ya, teori dhamma itu mereka banyak disuruh untuk menghafal. Tapi pertanyaan saya adalah kadang ada beberapa orang yang tidak ingin, maksudnya kadang mereka bingung, ini kenapa sih saya harus hafal sebanyak ini gitu, maksudnya. Untuk orang-orang seperti ini, apa yang saya sarankan? Ini pertanyaan saya. Okay, I should go practical approach, right? I have 2 students.
one is Indonesia, one is Vietnam. Okay? Actually, for this Indonesian young CLA, I plan many different ways, but I'm not successful. Not successful means I plan to send her to send to public school. I try many ways. Many ways means I'm trying to run a house nearby public school. Right? I try many ways because she's too young. Salamajari at the time, 70 years old, 16 years old. Salamajari. Yeah, 70 years old maybe, right? Too young. So that's why I'm trying to send her to public school. I try many ways. Okay, anyway, now she's learning in IDPMU. Okay, the main thing is two students at the same time. One is a Vietnamese, one is that Indonesian CLA. I teach them basic Pali grammar first. After that, I just let them study Pali by themselves. Then Vietnamese join traditional Pali school. Then Indonesian CLA join IDPMU. As Vietnamese, she doesn't have habit of memorizing. Right? Not that easy for her. So I have to change my system. First, I encourage her to analyze more. As I have said, like Panadipata, that example, right? If you are difficult to memorize, try to analyze more. You will remember naturally. There are so many ways to approach this system, right? So it depends on personality and their grammatical skill. I also have different methods. In my case, right? I have, because my teacher also trained me many different methods. That's why I know many different ways. So not only one way. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, Sedo menjawab dengan kejadian yang sudah pernah terjadi ya gitu. Jadi Sedo punya dua murid. Dua murid ini, satu ini orang Indonesia, satu ini orang Vietnam ya. Jadi untuk yang orang Indonesia ini, dia adalah seorang CLA, tapi dia masih agak muda ya, masih umur 17 ataupun 18. Tapi Sedo selalu menyarankan dia untuk belajar di sekolah Pali gitu, sekolah Pali. Sedo menggunakan banyak cara, misalkan coba kamu sewa rumahnya di daerah yang dekat sekolah Pali aja misalkan gitu, ataupun bagaimana caranya, tapi tetap tidak berhasil. Pada akhirnya si orang Indonesia ini belajar di ITBMU ya, International Theravada Buddhist Missionary University. Ini universitas terkenal di Myanmar ya. Nah, sementara yang orang Vietnam ini dia belajar di sekolah Pali yang tradisional, mungkin di wihara-wihara gitu ya. Nah, untuk orang Vietnam ini orang Vietnam itu tidak punya kebiasaan untuk menghafal gitu ya. Jadi ketika disuruh untuk menghafal, dia memiliki banyak masalah, banyak hambatan. Jadi dia lapor ke Sedo, dan Sedo menyarankan dia dengan berbagai cara lain gitu. Jadi kalau Anda kesulitan untuk menghafal, maka cobalah untuk menganalisa lebih banyak gitu. Contohnya seperti tadi kita belajar panatipata. Kata panatipata itu bisa dibedah menjadi ini gitu. Jadi ketika kita menganalisa lebih banyak, kita bisa mengerti lebih banyak. Dan ketika kita mengerti lebih banyak, Sedo mengatakan kita akan lebih mudah untuk menghafal ini secara natural gitu, karena kita sudah mengerti gitu. Jadi untuk orang-orang berbeda itu kadang cara pendekatannya itu harus berbeda begitu. Kenapa seperti itu? Karena Sedo pun waktu belajar misalkan bahasa Pali, gurunya Sedo juga mengajarkan Sedo dengan cara-cara yang berbeda. Oke. Any other question? Ya, ada yang mau tanya lagi, silakan. Saya mau tanya, Sedo tadi menjelaskan mengenai kebenaran hakiki secara panjang lebar, tapi saya belum mendapat inti dari arti dari kebenaran hakiki ini. Jadi mohon saya jelaskan secara singkat itu artinya apa. So he says, just now Sedo explained about Paramatha Satcha, about the ultimate truth. But he says he still not understand what's the meaning of ultimate truth. Can Sedo explain it in a short way? Okay. We talk about rupa, right? For practical practice, is way to
difficult for you. Ultimate truth means it will be truth all the time. For example, greed. When people have greed also, they want to get something. When enemies have greed also, they want to get something. Similarly, hatred. This is ultimate truth, right? When people get angry also, their body become very heaty. When enemies become angry also, their body become heaty, right? That means it will never change its nature in any living beings, in any condition. This is called ultimate reality. Ya, jadi secara singkat, tadi kan kalau Sayadaw menjelaskan tentang rupa yang tadi pergerakan itu, mungkin kata Sayadaw bagi beberapa orang agak sulit, agak rumit ya. Jadi Sayadaw akan coba untuk menjelaskan dengan versi lebih simpel. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran hakiki atau kebenaran tertinggi itu atau paramata saja itu artinya adalah sesuatu yang selalu benar, selalu benar gitu. Contohnya misalkan ketika seseorang memiliki nafsu, maka dia akan ingin untuk mendapatkan sesuatu gitu. Itu manusia, tapi ketika di hewan juga seperti itu. Ketika hewan itu memiliki nafsu, maka dia akan ingin untuk mendapatkan sesuatu. Jadi nafsu ini adalah salah satu dari kebenaran hakiki, salah satu paramata saja. Contoh kedua adalah dosa ataupun kebencian ya, kebencian. Ketika seseorang manusia memiliki kebencian, maka badannya akan merasa panas gitu. Begitu juga ketika kebenaran ini ketika diterapkan pada binatang pun sama, ketika dia mengalami rasa benci ataupun tidak suka, maka tubuhnya pun akan terasa panas. Nah, jadi ini adalah sedikit penjelasan simpel tentang apa yang dimaksud kebenaran hakiki. Jadi dia selalu benar di kondisi manapun gitu. Okay. Ya, ada mau tanya lagi silakan. Okay, then. Question out there. Wandami Sayadaw, I want to ask, this Mangala Sutta, we already know, right? The Buddha gave us the list about what is considered to be the highest blessings, right? Mm-hmm. From the first list until the last one, and we also chant that like every day. Mm-hmm. But when I chanted, I was just wondering about the list of the order. Is that have any significance? Meaning that the first one, why is the first one this? Why is the second one that? And the last one is that. I was just wondering, is there any significance or there is none? Thank you. We can understand easier way, right? From childhood to old age, you can imagine. Me. Okay. I don't remember. Mangala Sutta. No, Mangala Sutta, I just talk about Mangala Sutta. Mm-hmm. From childhood to death moment. It's order like this. Mm-hmm. For example, in the childhood, we need proper association, proper environment, Asivanaja Balana, Ranija Sivana, right? So we are influenced by our family, friends, anything, right? That's why we are not strong yet at the time. When we grow older, we can be influential, right? That's why very important. The first one, Asivanaja Balanam, Ranija Sivanam, Pujaja Pujanayana, right? If we don't know how to respect other people, gradually we become rude. If we don't know how to respect other people, nobody will respect us also, right? So this is also important. So we can say, from childhood to death moment, it was order. Okay? You can also imagine, for example, the first stanza is 3, right? Okay, now Bhosa and Sibenja have this one. Learning. You must go to school. Right? Now, okay, I have given 2 stanzas, one stanza in Makassar, one in Pakambaru. This is that one. Right? Next play with another stanza maybe. I mean 2 more places. Okay, that means, okay, now Bhosanya Sibanya Bunya Susekito, right? These are for about learning. After that, Matavidu Patana, right? Right? Pura Dasa Sangho. There's a marriage age already. Huh? Mature enough to get married. Right? You can also imagine, finally, Putasa Loka Damihi, attain headship. Okay. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang Manggala Sutta ya. Jadi di Manggala Sutta terdapat banyak berkah ya.
dari stanza nomor 1 sampai yang terakhir. Pertanyaan Cici yang tadi adalah apakah ada maksud dari urutannya, kenapa yang berkah yang ini nomor 1, berkah yang ini nomor 7, nomor sekian gitu. Jadi apakah urutannya itu ada maknanya gitu ya. Jadi saya mengatakan ada maknanya. Jadi berkah-berkah ini diurut seperti seolah-olah dari kita masa kecil sampai masa meninggal, sampai waktu kita meninggal. Contohnya berkah nomor pertama adalah asewana cak balanang, panditanan cak sewana, pujaja pujanianang. Artinya adalah tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaul dengan yang bijaksana, menghormati yang patut dihormati. Gitu. Jadi kenapa seperti itu? Kenapa ini berkah nomor 1? Karena ketika kita masih kecil, kita butuh lingkungan yang tepat gitu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita butuh orang-orang yang tepat di sekitar kita. Makanya ini adalah berkah nomor 1 gitu. Lalu contohnya misalkan yang tadi pujaca pujanianang, menghormat yang patut dihormat. Jadi kalau kita dari kecil tidak diajari untuk menghormat yang patut dihormat, nanti ketika kita besar ini akan jadi masalah. Kita jadi sombong, kita jadi orang yang congkak dan sebagainya. Jadi akan banyak masalah. Dan juga kalau dari kecil kita bergaul dengan orang yang salah, maka kedepannya ya kita bisa bayangkan akan jadi seperti apa gitu ya. Nah lalu misalkan selanjutnya yang bait nomor 3, bahu sacancasi panca yang kita bahas di sini ya, adalah tentang belajar. Jadi kan ketika kita makin besar ya kita harus sekolah gitu, harus belajar. Nah ini berarti masanya dari kecil sudah mulai naik jadi mungkin remaja gitu ya. Jadi kita sudah harus belajar. Karena kalau tidak belajar ya akan jadi masalah juga ya. Lalu di bait nomor yang selanjutnya, mata pitu upatanang puta darah sasanggaho, menyokong ayah dan ibu dan juga menyokong anak dan istri. Nah ini kan udah masa yang lebih tinggi lagi ketika seorang itu menikah gitu ya, harus merawat orang tuanya dan juga keluarganya. Nah ini bisa diibaratkan dari proses waktu gitu, sampai terakhir di berkah paling terakhir adalah putasa lokadamehi citang yasana kampati dan sebagainya. Artinya ini adalah ketika kita mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi bisa kita mengerti bahwa urutan penempatan berkah itu ada makna seperti ini dari urutan waktu kehidupan kita. Okay. Ya, ada yang mau tanya lagi, silakan. Okay, now one more question now. Wandami Sayadaw, Bante izin bertanya ke Sayadaw, untuk syair yang pertama, tidak bergaul dengan orang bodoh, bergaulah dengan orang yang bijaksana. Nah, untuk kami yang masih bodoh belum bijaksana, bagaimana supaya kami bisa bergaul dengan orang bijaksana dan orang bijaksana itu mau membimbing orang yang masih bodoh? Apakah ada dijelaskan di sutta atau di atha kata urutannya apa mindset seseorang yang pantas orang bijaksana itu mau membimbing orang bodoh tersebut, dan apa mindset atau attitude yang mesti dihindari agar orang bijaksana itu tidak sampai tidak mau bergaul dengan orang bodoh gitu, Bante. So question is about the asewana cak balanang panditan cak sewana. So he say for most of us putujana maybe lah, putujana like the one who is still foolish, like how do we get the wise to for them to want to teach us, to associate with us? Is there anything that Buddha advised us to do so that the wiser one want to teach us how to Sure, okay. And then is there anything that needs to be avoided in order that that is blamed by the wise, so they do not want to associate with us? Okay. Actually, in Buddha teaching, we already know wrong speech, wrong action, right? This is a very common teaching everywhere, right? Okay, Buddha also recommend, I don't know, I have it written here or not. Okay. I should go to Mangala Sutta original form, right? Screw down maybe. This is my collection.
Okay. Palavaka Dhammavara. This is one Dhammavara, right? About foolish. Okay, you can read this one. Charanche Nadi Kacheya Siyantrisa Madano. Ekatriya Dalangira Nahi Bali Sahayata. Okay? So here, while seeking, one cannot find a companion who is better or equal to oneself, that one should firmly pursue a solidity path. There's no fellowship with the fools. This is one thing, right? Okay. Here. Better or equal. So the main thing is, as long as we are willing to follow moral precepts, then wise people will accept us. If we reject moral precepts, the wise people will reject us naturally. Similarly, concentration. If we reject concentration, wise will reject us. Right? Okay, I have known one case. This is about only learning knowledge, right? One young bhikkhu in Myanmar, he approached one very well-known sayadaw. He went to discuss something about meditation. The well-known sayadaw say, okay, in the commentary say like this, the young bhikkhu said, I don't believe commentary. Then the senior sayadaw say very simple, okay, we don't need to discuss anymore. Right? So that means if we don't want to accept anything, wise, that means if we don't accept good things, wise people will reject us naturally. Okay? The main thing is that if we know this is good, follow it, don't reject. Wise will accept it. Right? Ya, jadi secara ringkas, orang bijaksana itu akan menerima kita kalau kita melaksanakan sila, ya, yaitu misalkan tidak berkata kasar atau kita melakukan perbuatan yang benar, ucapan yang benar. Nah, ini secara umum orang bijaksana akan menerima kita gitu, tidak akan menolak kita. Lalu di sini Sayadaw merujuk kepada salah satu kumpulan teks mungkin ya yang dikumpulkan oleh Sayadaw. Di sini di bagian Balawaga atau kumpulan orang bodoh dari Dhammapada ya. Di situ ada bahasa Palinya Carance Nadhi Kaceya Seyang Sadisang Atano Eka Caryang Dalang Kaira Nathi Bale Sahayata. Artinya adalah jika seseorang ini tidak bisa menemukan rekan atau sahabat atau mitra yang lebih baik ataupun minimal sama dengan dirinya sendiri, maka seseorang itu sebaiknya berjalan sendiri ya. Tidak ada bagusnya, seharusnya seorang itu tidak berasosiasi dengan orang bodoh. Itu di Dhammapada ya, bait 61. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan lebih baik ataupun sama dengan diri kita sendiri? Di situ ini merujuk kepada orang yang setara ataupun lebih baik daripada kita dalam hal sila, samadhi, dan panya gitu ya. Jadi kalau kita minimal menerima dan menjalankan sila itu sebagai hal yang baik, maka orang bijaksana itu pasti akan menerima kita. Tapi kalau misalkan kita menolak ataupun bahkan tidak menerima bahwa tidak perlu menjalankan sila, maka secara natural orang bijaksana akan menjauhi kita, tidak akan mau bergaul dengan kita. Begitu juga tentang samadhi dan panya ya. Kalau kita menolak bahwa samadhi atau panya ini tidak baik, maka orang bijaksana tidak akan mau untuk bergaul dengan kita. Tadi saya sudah memberikan contoh kasus di mana ada seorang bhikkhu muda di Myanmar ya. Dia mendekati seorang sayadaw yang besar gitu, sayadaw yang terkenal. Lalu dia bertanya tentang satu hal gitu ya. Lalu ketika sayadaw menjelaskan sesuatu dari kitab komentar, lalu si bhikkhu muda ini mengatakan saya nggak percaya sama kitab komentar gitu. Lalu ya kata sayadaw itu ya kalau kayak begitu saya tidak bisa ngajarin kamu apa-apa kayak gitu. Kenapa seperti itu ya, karena si bhikkhu muda ini sudah menolak apa yang baik gitu, yang dianjurkan oleh yang bijaksana gitu. Kalau kita sudah menolak apa yang baik yang dianjurkan oleh bijaksana, ya bagaimana orang bijaksana mau bergaul dengan kita gitu. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Okay, now you can see the page now, right? A fool wrongly consider himself as one Bahusudo, was of great learning. Although he or she knows very little, right? He thinks is very good quality, very good learning. When you have this kind of mindset, your knowledge will be that, no more improvement. Again,
Dhammakatiko, Dhamma teacher. Right? Many people want to be Dhamma teacher, right? I don't know in Malaysia, in Myanmar, a lot of people. Although they can earn a lot also, right? Anyway, Dhamma teacher. Actually, not. Although they don't know how to teach, but they thought they have proper knowledge to teach, for example. That kind of thing, right? Similarly, one who knows Vinaya, Vinaya Dharo. Vinaya means rule and regulations. Right? We can also say law. For worldly knowledge, we can also say law, right? Then for ordinary life, we can say Vinaya. So not knowing law, he thought he knows the law. That's something like that. So to Dengar Dharo, this one is a ascetic practice only for bhikkhu, right? So that means without having proper quality, they wrongly think that's what this for. This is also called food, right? So we must know who we are to improve. If we don't know who we are, nobody will discover that. Ya, lalu di sini saya membahas lagi ya, di situ di layar ada ya. Jadi dikatakan bahwa seorang bodoh itu dia salah menganggap dirinya sendiri ya. Jadi misalkan dia bodoh tapi dia menganggap bahwa dirinya itu bahusuto atau dia menganggap dirinya punya banyak pengetahuan, dia tahu banyak. Nah, ini adalah orang bodoh. Atau misalkan orang bodoh juga dia menganggap dirinya sebagai dhammakatiko, artinya dia menganggap dirinya sebagai pengajar dhamma. Jadi walaupun dia sebenarnya tidak mengetahui banyak dhamma, tidak bisa mengajar dhamma, tapi dia merasa bahwa oh saya bisa mengajar dhamma. Ini juga orang bodoh menganggap dirinya seperti itu. Dan juga sebagai winaya dharo ataupun seorang yang mengetahui winaya atau peraturan kebikuan, ini ya khusus kebikuan ya. Jadi walaupun dia hanya mengetahui sedikit tentang winaya, tentang peraturan kebikuan, tapi dia berasa bahwa oh saya ini mengetahui segalanya tentang winaya. Ini juga disebut orang bodoh. Ataupun yang keempat dutangga dharo, dia menganggap bahwa dirinya itu mengetahui banyak tentang praktek-praktek pertapaan keras gitu, walaupun dia sebenarnya tidak mengetahui banyak tentang hal tersebut. Jadi inti dari maksud saya adalah kita harus mengetahui dulu diri kita itu siapa, kita levelnya di mana, kita sampai level mana gitu. Jangan sampai kita salah menginterpretasi diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita salah menginterpretasi diri kita sendiri, maka kita bisa juga disebut sebagai orang bodoh gitu. Okay, this is the definition of Dhammapada stanza 63. Ya, ini adalah arti dari Dhammapada bait ke-63. Okay. Dan anything? Ya, ada yang mau tanya lagi, silakan. Mandami Sayadaw, izin bertanya Bante. Tadi ada di statement yang mengatakan bahwa kita harus belajar dari tempat yang asli supaya bisa bertemu dengan Sang Buddha. Itu maksudnya gimana? Kita baca Tipitaka yang terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau harus belajar bahasa Pali? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, itu kenapa kita belajar Manggala Sutta ini dari Bahu Sanca, tidak dari Asewana Bala? Itu apa sebabnya gitu loh. Gitu. Soalnya tadi yang ditanyakan Asewana itu saya merasa ini belum diajari Sayadaw kok kita bertanya, atau memang Sayadaw tidak mengajar langsung Bahu Sanca. Itu Bante, maaf, makasih. So I explain the Sayadaw first. Sayadaw already explained the Asewana and the second. Saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Tadi mungkin saya ada skip translate-nya. Jadi ini kan bait ketiga ya, Bahu Sanca itu bait ketiga. Jadi Sayadaw bilang di Indonesia yang kedatangan Sayadaw kali ini ke Indonesia ini retret ketiga Sayadaw. Jadi retret pertama Sayadaw menjelaskan bait pertama. Retret kedua bait kedua. Ini bait ketiga. Nanti retret keempat kelima bait keempat dan kelima, makanya langsung Bahu Sanca gitu. Itu yang materi. Dapat ini rekaman yang pertama dan kedua. So he say, is there any recording for the first retreat Dhamma talk and the second retreat? I think they may record maybe. Yeah. Tanya ke panitia, ininya harusnya. If they don't record, it doesn't matter, right? Yeah. If somebody translates this book, 356 pages. Yeah.
retret pertama waktu itu di Makassar, yang You can kedua see di better, Pekanbaru. Coba. Not quite clear. Nah, atau nanti mungkin ada orang yang akan terjemahin buku ini ya, ini tentang Manggala Sutta 300 sekian halaman, 350-an halaman mungkin. So the first her question is in the beginning Sayadaw said that if we want to meet the Buddha, we should learn from the original text. So does that mean learning? Is it okay to learn from like Tipitaka translation, or do we need to learn Pali directly, Sayadaw? Okay, so typical translation also, compared to nothing, is okay, right? So that means every tradition, they suspect their translation. Right? For example, in Myanmar also, we have many versions. We suspect. Sometimes they interpret a little bit different, right? But only a few are changing. Some people also can misunderstand. For example, okay, you may know fire someone, right? Eye is burning, ear is burning, right? That kind of translation, right? So we can misunderstand. That's why sometimes translation also okay, but there must be some special footnote or endnote to elaborate this one. It will be better. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama tadi kata Sayadaw, ya sebenarnya belajar Tipitaka dari terjemahan itu ya lebih baik daripada tidak sama sekali ya gitu. Tapi kadang terjemahan itu banyak versi ya. Jadi walaupun kurang lebih sama, tapi kadang ada beberapa bagian itu ada berbeda dari versi satu ke versi kedua. Kata Sayadaw di Myanmar juga seperti itu. Banyak versi terjemahan Tipitaka gitu ya. Jadi kadang beberapa tradisi ini menginterpretasikan arti dari bait ini seperti ini, tradisi lain interpretasinya seperti ini gitu. Contohnya di dalam Adita Pariyaya Sutta itu sutta tentang api ya, sutta tentang api. Di situ dimulai biasanya terjemahan adalah para biku mata terbakar, telinga terbakar dan sebagainya. Nah, tapi kadang beberapa ya kadang kita bingung kan, maksudnya apa yang dimaksud terbakar, apa yang ini. Jadi kadang perlu ketika kita membaca terjemahan itu, kadang perlu baca catatan kakinya gitu. Kadang kan ada catatan kakinya agar penjelasannya lebih lengkap gitu, mungkin seperti itu. So if you can read Pali, it's better, right? You have already listened Mangala Sutta, also Metta Sutta in Dhammadayana. Do you remember Karaniya and Akaraniya? Ya, jadi Karaniya Matha Kusalena, right? Do you remember Karaniya and Akaraniya? Ya, jadi kata Sayadaw, Anda Cici ini sudah belajar Manggala Sutta ataupun Karaniya Metta Sutta karena Cici ikut yang di Dhammadayada retretnya. Jadi minimal tahu apa yang disebut Karaniya dan Akaraniya. Nah, ini juga oke. Gitu. Karaniya Matha Kusalena, right? Atha Kusalena, Atha Kusala, Anatha Kusala. Can you remember? Ya, kata Sayadaw dijelaskan juga di retret itu tentang Karaniya Atha Kusalena. Jadi ada Atha Kusalena dan ada Anatha Kusalena. Jadi kata Sayadaw, Cici ingat nggak gitu? Kalau Karaniya kan mengacu ke apa ya? Karaniya kan mengacu ke teman ataupun apa ya? Ya Karaniya Metta Sutta ya kan, teman-teman yang ini apa Karaniya. Ya cinta kasih teman yang inilah Kalyana gitu loh, Bante. Yeah, see, Karaniya is related with Kalyanamitta, like good friend like that. Teman yang baik, yang penuh cinta kasih gitu. This is Metta Sutta. Karaniya. All benefit training should be done. Then here, Yeah. Akaraniya. All the human training should not. Right? Yeah. Then again, Atha Kusala. Skill. Anatha Kusala, right? This is Anatha Kusala. Not.
Many. Yeah. Bahannya boleh kami minta, Bante. Masukkan ke flash disk. Sundown. Kebetulan saya bawa. So she want the file can Sayadaw. Huh? She want the file can or not? Fine. Yeah, the file. Okay. So next time kalau saya tanya lagi, kami bisa jawab. So next time she will not be wrong again. Sayadaw. Okay. Okay. Now next time when I come, I have to ask a new question, right? I have to examine, Ya. right? Nanti dites ya sama Sayadaw ya, harus bisa semua. Anything? Ya, ada yang mau tanya lagi? Okay. Mic. Wandami Sayadaw, since we're talking about translation, as a translator or interpreter, we often find ourselves in a dilemmatic situation. On one hand, we want to do our best to translate the Buddha's words or the Sayadaw's teachings. But sometimes we may wrongly interpret it, we may wrongly translate it. But on the other hand, the Buddha said that Catanahang bhikkave kamma vadami, which means that the volition is the Sure. karma. So sometimes we always constantly feel the fear of misrepresenting the Buddha and the teacher. So is it really bad to do that when we misinterpret and misrepresent the Buddha and the teachers? Or do we just really need to deliver the true context instead of the exact words or the nisaya? Thank you, Bante. Okay. Actually, we cannot get exact words for Pali. Pardon? We cannot get exact word for Pali, right? Okay. Even if, for example, I will give one example, right? Dosa. How do you understand? Hatred. Okay. This is not correct, I see. right? When we say dosa, it covers many things. Okay, we have a high, very high level, right? Okay, as you say, anger. This is also dosa. Hatred, okay, dosa. They are very high level, right? You will make some mistake, very risky condition. Okay, down another lower level. Worry, anxiety, fear, despair, displeasure, unhappiness. Okay. Ya, jadi tadi pertanyaan Koko yang itu adalah sebagai seorang translator ya, sebagai penerjemah, kadang dia merasa ada dilema ya. Jadi kadang seorang penerjemah itu sudah berusaha untuk menerjemahkan dengan semaksimal mungkin, sesama mungkin dengan apa yang dijelaskan oleh Sayadaw ya. Tapi di satu sisi tetap ada kemungkinan apa yang diterjemahkan oleh translator tersebut bisa saja salah interpretasi dari apa yang dijelaskan Sayadaw. Nah, tapi pada saat seperti ini, apakah itu bagaimana dia dilema? Apakah itu berbuat jahat atau tidak? Karena salah menginterpretasi dhamma gitu ya. Dan juga, tapi di satu sisi dia mengetahui bahwa Buddha mengatakan bahwa cetana itu yang disebut kama, niat itu yang disebut kama gitu. Kan dia tidak ada niat untuk menipu dan sebagainya. Apakah jadi mana yang harus dilakukan? Apakah tetap ya dia bingung apakah harus dia ada takut juga nanti salah terjemahkan dan sebagainya, tapi niatnya baik dan sebagainya. Kurang lebih pertanyaan seperti itu ya, benar ya? Ya benar Bante. Nah, jadi Sayadaw bilang bahwa sebenarnya kita juga tidak bisa menerjemahkan kata per kata dengan tepat gitu ya. Contohnya kata Sayadaw adalah kata dosa ya. Dosa artinya apa?
kebencian ya, biasanya ya diterjemahkan sebagai kebencian. Kata Sayadaw itu juga salah gitu. Nah, jadi kata Sayadaw dosa itu mencakup banyak hal gitu. Kebencian salah satunya gitu, tapi dosa itu mencakup banyak hal. Contohnya kemarahan, itu juga dosa. Rasa khawatir itu juga dosa. Rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang dan sebagainya itu juga dosa. Jadi ini banyak kategori dari dosa, tidak bisa satu terjemahan saja. Ini nanti Sayadaw menjelaskan lebih lanjut. Another thing like a mana, right? Pride or conceit, right? Pride, conceit, right? Mostly we have analyzed like that. If we say pride, then we are better, right? We feel like we are better, right? But real meaning of mana is not like that. If we think we are better also, mana. If we say we are equal also, mana. If we feel inferior also, mana. Ya, contoh kata lain lagi dalam bahasa Pali adalah mana. Mana. Mana ini biasa diterjemahkan sebagai kebanggaan ataupun kesombongan ya. Tapi kata Sayadaw ini juga tidak tepat gitu, karena mana ini mencakup hal yang luas gitu. Jadi kalau biasa kan kita berbicara tentang kesombongan, kadang artinya adalah kita lebih baik daripada orang lain ya. Nah, tapi sebenarnya kata mana ini artinya bukan hanya itu. Ketika kita merasa kita sama dengan orang lain, ini juga mana. Ketika kita merasa lebih rendah daripada orang lain, ini juga mana. Jadi tidak mudah menerjemahkan mana. Even AI cannot translate. Even AI cannot translate, right? ya kata Sayadaw bahkan AI pun tidak bisa menerjemahkan dengan tepat. Okay. So do not worry. Don't worry, yeah. Ya, jadi intinya penerjemah jangan terlalu khawatir lah gitu maksudnya. Gitu. Any other thing? Ya, ada pertanyaan lain? Nearly 9 o'clock. Not later than 9 o'clock, right? It should not be later than 9 o'clock, right? You have to sleep early. No question? First, I want to tell that the young Sally next year will be she will move to Sagaing Hill. Yeah, I know. I'm happy for I came here. And then another question. Maybe I want Bante to help me to translate. Bante, sebagaimana kita tahu di tradisi PAO, kita kan mempelajari banyak dhamma-dhamma yang sehubungan dengan praktek. Apakah kalau seseorang yang sudah selesai menyelesaikan course-nya, latihannya itu, apakah dhamma yang dipelajari selama mempelajari course tersebut cukup? Apakah cukup dan tidak perlu mempelajari pariyati lagi atau masih perlu gitu? Makasih. So her question is, as we know that in the PAO tradition, we learn many dhamma that is related to the practice. And her question is, if we have already finished the course, so are the dhammas that we have learned until we finish the course is enough, or do we still need to learn pariyati again? Okay. So for about the personal practice, although you don't study, it doesn't matter. But for propagating or for teaching, then sure you have to study many other things, right? Although we use Visuddhimagga and many other texts, but there are many things behind that. Was some relationship, right? Okay. I will say practically. Many times people ask me, right? They got one sutta. They pick up one sutta, right? I like this sutta. How to practice? Then I have to remind them, right? We had different types of order,
Okay, luckily I have here, right? I should go to check. That means we have different types of order. Different types of order means, for example, Desana Kama, the order of teaching. The order of teaching can be different according to the listeners. Right? Okay, you can start this one. Ya, jadi kata Sayadaw, ketika seseorang sudah menyelesaikan course apa ya bahasa Indonesia? Perjalanan lah, mungkin perjalanan pelatihan di PAOK gitu ya. Sebenarnya dhamma-dhamma yang sudah dia pelajari itu kalau dia hanya gunakan untuk praktek pribadi itu tidak masalah, itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau dia itu ingin melakukan propagasi dhamma atau penyebaran dhamma, mengajar dhamma, maka dia akan butuh untuk belajar lagi. Tidak cukup, itu tidak cukup. Karena walaupun yang kita pelajari ketika dalam perjalanan praktek di PAOK itu misalkan sudah berdasarkan Wisuddhimagga dan sebagainya, tapi kadang ketika dalam praktek maksudnya dalam penyebaran dhamma itu kadang kita butuh ada suta-suta yang lain yang membelakangi dari penjelasan yang kita pelajari itu. Contohnya misalkan ketika ini contoh kasus Sayadaw ya. Jadi ketika Sayadaw biasa misalkan lagi menyebarkan di dhamma di mana, kadang ada umat yang bertanya, "Oh Sayadaw, saya suka satu suta yang ini, satu suta tertentu gitu ya. Bagaimana cara mempraktekkan suta ini gitu ya." Nah, ini Sayadaw akan jelaskan lebih lanjut. So we are going to learn one sutta. We must know first Desana Kama. What is that, right? Pavati Kama. Sequence of the order of occurrence or the sequence of occurrence. For example, in the case of breathing, long breath, short breath, right? These are the sequence of occurrence. Okay. Ya, jadi yang perlu dipelajari contohnya adalah di sini tentang Desana Kama. Desana Kama ini adalah urutan pengajaran ya, urutan pengajaran. Lalu yang kedua adalah Pawati Kama. Pawati Kama ini adalah urutan kejadian. Jadi yang mana yang terjadi lebih dahulu. Contohnya misalkan ketika belajar tentang nafas, kita kan ada tahapnya, misalkan mengetahui nafas panjang terlebih dahulu dan sebagainya. Baru nafas pendek misalkan. Nah ini adalah urutan kejadian. Bhumi Kama sequence around this very easy, right? Kama, Rupa, Arupa, this easier. Ya, selanjutnya adalah Bhumi Kama. Bhumi Kama ini artinya adalah urutan alam semesta ya, urutan 31 alam kehidupan ini lebih mudah. Jadi dari alam rupa, arupa, alam kama sugati dan sebagainya. Dalam Bahana Kama, sequence of abandonment or elimination sequence. That means, for example, in which condition, what kind of defilement subsides. Right? For example, when we have asset concentration, hindrance where we subside naturally, right? That kind of thing. We have to know Bahana Kama, the aura. So in which state, what will happen? Which state, what will happen? We have to know all the things. By practicing, we cannot know. By learning, we can know it. Ya, contohnya yang selanjutnya adalah Pahana Kama. Pahana Kama ini adalah urutan peninggalan, urutan penghilangan kotoran batin ya gitu. Contohnya misalkan ketika kita mencapai konsentrasi akses, maka ada kotoran batin yang mengendap sementara. Ya, itu kita harus tahu gitu ya. Jadi kadang ketika kita berpraktek, kita tidak bisa mengetahui kapan kotoran batin yang ini hilang, kapan yang ini hilang. Kita maksudnya tidak bisa tahu semuanya gitu. Tapi ketika kita belajar, kita bisa tahu, oh ternyata pas ini yang ini hilang, pas ini yang ini hilang dan sebagainya. That means one who has learned Pao Doya tradition, the last one, Patipatti Kama, the sequence of practice, they just know that one. This one fulfill already. And this one. Ya, jadi yang selanjutnya adalah Patipatti Kama. Ini adalah urutan cara berpraktek ya. Jadi kata Sayadaw, untuk seseorang yang telah menyelesaikan pelatihan di PAOK, tradisi PAOK, minimal yang ini itu sudah selesai. Jadi dia sudah tahu mana yang harus dilatih terlebih dahulu gitu ya. Urutannya seperti apa. Okay, right? Okay, a few more questions. No later than 9 o'clock, right? No later than 9. Ya, ada mau tanya lagi, silakan. So she say, if we want to know all of this, which school do we need to go? Which school? Yeah, which school?
Okay, go to Myanmar. You must go to Bali school. You must study together with young kids. Jadi kata Sayadaw coba ke Myanmar gitu. Ke Myanmar tadi juga cicinya bilang banyak sekolah, banyak tempat yang mana. Jadi kata Sayadaw coba cari sekolah Pali. Nah nanti kita belajar mulainya dari belajar bareng anak-anak bocah gitu ya. I think you have read my biography, right? You know when I was ordained? Ada yang tahu nggak Sayadaw ditahbis umur berapa? 14 Sayadaw. In the paper have, di kertas ada itu sebenarnya. Too small, he said. Too small. So then I started from that time on. Right? When I was 27 years old, I finished. 26 I finished. Pariyati. Ya, jadi Sayadaw mulai belajar, mulai ditahbis sebagai samanera itu umur 14 ya. Dari situ belajar terus sampai umur 26. Itu baru pariyatinya kata Sayadaw selesai. How many years? So if you can give that kind of time, okay. Ya kata Sayadaw kalau kalian punya waktu ya 12 tahun ya boleh dicoba katanya kata Sayadaw. Yes, you must learn Myanmar. Actually, one more thing, right? If you can speak Pali, also okay. Now, some Pali school, although you don't speak Burmese, if you can read Pali, speak Pali, okay? No, that means Pali can be from any other country, right? You can study Pali in Indonesia also, right? You must write how to write in Pali. Actually, even in our examination, it's allowed to write in Pali. Although you don't write in Burmese, it's okay. So three languages are allowed in our examination: Mon, Pali, Myanmar. Ya jadi tadi cicinya bilang berarti harus belajar bahasa Myanmar ya kata Sayadaw. Ya kalau bisa ya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau nggak mau belajar bahasa Myanmar bisa belajar bahasa Pali gitu. Biar nanti sekolah Pali pakai bahasa Pali gitu mungkin. Jadi Jadi kata Sayadaw di sekolah Pali di Myanmar itu menerima 3 bahasa bisa. Yaitu bahasa Mon, itu bahasa Myanmar juga sebenarnya. Bahasa Mon, bahasa Pali dan bahasa Myanmar. Mungkin ada sedikit beda dengan bahasa Myanmar. Jadi di dalam ujian Pali itu kadang kalau tidak harus menjawab dalam bahasa Myanmar, bisa dijawab juga dalam bahasa. Finish, right? Okay, now we can share merit, right? You can chant together, right? You can chant together, right? Okay, we can chant. Etawadaja amehi sambadam bunya sambadam sabbe deva numodandu sabbe buddha numodandu sabbe satta numodandu sabba sampati siddhya idame nyadinam hotu sukhita hondu nyadayo idame nyadinam hotu sukhita hondu nyadayo idame nyadinam hotu sukhita hondu nyadayo idame punya asawakaya waham hotu idame punya nibbana sabbajayo hotu mama punya bagan sabbasadana bhajemi desabe me samam punya bagan labandu sadhu sadhu sadhu.